Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 8 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia. Salam sehat, sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua di alam dunia untuk menggali potensi ibadah kita kepada Allah sebagai bekal kehidupan untuk dunia akhirat. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita kali ini masih membicarakan bab 1 tentang Daulah Abbasiyah atau nama lainnya Dinasti Abbasiyah. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa daulah atau dinasti itu adalah kekuasaan yang turun-temurun. Artinya kekuasaan atau kerajaan yang didominasi oleh lingkungan keluarga tanpa melibatkan orang lain. Ketika ayah menjadi raja, maka ayah itu punya kekuasaan mutlak, tidak boleh dipengaruhi oleh luar anggota keluarga. Ketika ayahnya wafat, maka kerajaan dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya wafat dilanjut oleh cucunya, dan seterusnya dalam lingkungan keluarga. Itu namanya dinasti. Kalau dinasti Abbasiyah berarti kerajaan yang melibatkan keturunan dari keluarga besar Abbasiyah. Itu sekilas tentang pengertian daulah atau dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua kita kali ini menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan nama-nama tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Yang kedua, menjelaskan nama-nama tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah, di situ dijelaskan bahwasanya dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun Daulah Abbasiyah berkuasa. Jadi kekuasaan Daulah Abbasiyah itu kurang lebih kurun waktu 90 tahun. Jadi berganti-ganti penguasa, berganti-ganti raja, mulai awal pendiriannya sampai akhir masa jabatannya semuanya adalah lingkungan keluarga. Untuk tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah, anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 6-7. Di situ dijelaskan, disebutkan nama-nama tokoh secara menyeluruh tentang pendiri Daulah Abbasiyah. Yang pertama di antaranya yaitu yang bernama Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini merupakan tokoh yang mempunyai ide atau gagasan untuk membentuk dinasti Abbasiyah. Jadi yang mempunyai ide, yang punya rencana awal untuk mendirikan dinasti Abbasiyah itu adalah Ali bin Abdullah. Sebelumnya adalah dinasti Umayyah. Maka ketika dinasti Umayyah runtuh, muncul ide atau gagasan atau pendapat dari tokoh yang bernama Ali bin Abdullah untuk membentuk gerakan Bani Abbas. Ternyata dari lingkungan dinasti Abbasiyah sepakat atau sepaham, mereka menyetujuinya. Kemudian yang kedua, kalau tadi Ali bin Abdullah, yang kedua adalah Muhammad bin Ali. Ini merupakan peletak dasar dinasti atau Daulah Abbasiyah. Yang dimaksud peletak dasar di sini yaitu beliau yang merancang tata tertib atau mungkin politik kekuasaan, bagaimana ke depannya
untuk menyusun strategi, untuk menyusun strategi pemerintahan dan sebagainya, ekonomi daulah, kemudian sosiologinya dan sebagainya, ini diserahkan sepenuhnya oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ali, merupakan peletak dasar dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga anak-anak, seorang tokoh yang bernama Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam. Beliau ini merupakan seorang panglima perang yang bertugas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemberontakan dari pihak luar. Karena pada saat itu ketika muncul ide atau gagasan ingin mendirikan Daulah Abbasiyah, maka dari pihak lain ada yang iri hati. Mereka juga ingin mendirikan sebuah daulah atau kerajaan. Maka diutuslah Ibrahim Al-Imam ini untuk mengantisipasi kemungkinan ada pemberontakan. Jadi beliau ada di garis terdepan untuk menghalau, untuk memberhentikan, atau mungkin untuk membentengi kemungkinan ada orang-orang atau pihak lain yang ingin menghancurkan rencana berdirinya Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, kemudian yang keempat yaitu Abu Abbas As-Soffa. Abu Abbas As-Soffa ini merupakan pendiri pertama dan sekaligus beliau menjadi raja yang pertama dari Daulah Abbasiyah. Abu Abbas As-Soffa. Kemudian yang kelima yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ini beliau diangkat sebagai panglima perang, sekaligus beliau ahli taktik dan strategi kerajaan pada saat itu. Ahli propaganda. Jadi beliau itu yang ditugaskan oleh Abbasiyah untuk mempropagandakan atau mempromosikan kepada warga masyarakat pada saat itu tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, kemudian yang keenam yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini merupakan perancang dan pemikir dari Daulah Abbasiyah. Kemudian yang terakhir anak-anak yaitu Abul Abbas As-Soffa. Abul Abbas As-Soffa ini merupakan tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Di LKS anak-anak halaman 6 di situ dijelaskan nama lengkap dari beliau yaitu Abul Abbas As-Soffa Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau lahir pada tahun 104 Hijriah. Beliau adalah pendiri kerajaan As-Soffa. Setelah menjadi raja pada kerajaan atau Daulah Abbasiyah, beliau mendapatkan gelar atau titel As-Soffa. As-Soffa itu bisa bermakna orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang bersih pemikirannya. Tidak punya tendensi keduniaan, hanya menginginkan kerajaan Abbasiyah itu untuk menegakkan kebenaran. Sebagai suatu kerajaan yang menghancurkan kedzaliman pada saat itu dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu pengertian dari As-Soffa. Anak-anak sekalian, As-Soffa itu juga bisa bermakna mengalirnya darah yang suci untuk membentengi dari bermacam-macam pemberontakan dan pembangkangan. Jadi ini titel atau gelar yang dimiliki oleh Abu Abbas As-Soffa sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Beliau terkenal sebagai seorang raja yang cerdas, pemberani, dermawan, kemudian ilmu pengetahuannya sangat luas dan sangat pro terhadap rakyat kecil, berpihak kepada rakyat dan menegakkan kebenaran. Anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat tentang tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Semoga menjadi ilmu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.